Duta bahasa nggak sih kamu? Iya juga. Nah, duta bahasa juga. 3 gelar duta guys, 3. Perkenalkan, nama saya Yahya atau biasa dipanggil Sam. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi S1 UNY di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, sekarang itu kita mau bahas tentang salah satu mahasiswa, ya, ini orangnya di sebelah. Dia itu merupakan salah satu mahasiswa yang lulus tercepat di periode wisuda November ya 2019. Betul. Nah hari ini juga merupakan salah satu mahasiswa yang tercepat di lulusan mahasiswa yang lulus tercepat di Ilkom juga gitu, 3,2 tahun ya, 3,2 tahun. Nah tentunya wajib dong dia share tentang bagaimana sih tips dan triknya lulus cepat, terus cum laude juga, prestasinya juga. Iya, duta Batang loh. Dengan kamu duta FIS juga nggak sih? Iya sih, tapi nggak menang-menang juga kali. Ya, tapi finalis. Ya dapat, tapi bukan yang top lah, yang top. Setidaknya ada gelar dutanya gitu ya. Duta bahasa nggak sih kamu? Iya juga. Nah, duta bahasa juga. 3 gelar duta guys, 3. Jangan. Mana duta ada? Batang, duta apa lagi? Duta FIS ya. Duta FIS dan duta bahasa DIY. Nah, tidak diragukan lagi nih, dia juga prestasi apa ya, prestasimu ya? Coba sebutin. Iya, beberapa lah. Beberapa ya, nanti disebutin wajib ya. Nah, terus dia itu tuh pintar banget guys. Terus kuliah di S2 UGM, jurusan ilmu komunikasi juga. Ya, dia S1 komunikasi, S2 komunikasi, tapi S2-nya tuh di UGM. Nah, bagi kalian yang pengen tahu tips dan triknya, terus pantengin video ini sampai selesai, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian juga biar mereka juga tahu bagaimana sih cara mengatur waktu, terus cara mengerjakan tugas, terus gimana juga ikut lomba-lomba gitu kan. Terus kamu juga pernah menang PKM ya? Pernah sih. Pernah. Didanai, tapi bukannya menjadi yang juara. penting didanain ya. Alhamdulillah. Lumayan. Bagi sekelas mahasiswa itu udah didanain itu lah, udah worth it lah. Wah, gitu. Maksudnya tulisan atau penelitian kamu tuh berkelas. Oke, langsung aja, kita jangan lama-lama. Silakan perkenalkan diri. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Prawiga, biasa dipanggil Hari. Saya lahir dan besar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Betul seperti yang diungkapkan oleh Mas Yahya, atau yang kita biasa panggil Mas Sam. Oh, di sini Mas Sam gitu ya. Memang dulu saya merupakan lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Nah, itu kecepatan, bukan tepat waktu lagi. Yaitu. Dan alhamdulillah langsung bisa mendaftar di S2 Departemen Ilmu Komunikasi Prodi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada. Seperti itu. Dan mungkin flashback juga ya Mas Sam dan juga teman-teman, dulu saya masuk di Ilmu Komunikasi UNY itu dari jalur SBMPTN. Kalau sekarang UTBK gitu ya. Betul kan? Kalau UTBK SBM-nya gitu ya. Kalau SN tetap SN. Nah, tetap yang pertama SNMPTN, yang kedua SBM. Kalau di UNY yang jalur ketiga itu seleksi mandiri gitu ya. Nah, kalau aku masuk dari jalur SBMPTN. Dan perlu teman-teman ketahui juga, sebenarnya saya itu dulu di SMA itu jurusannya IPA. Oh, IPA. Nah, berarti lintas jurusan. Makanya sebenarnya juga dari SNMPTN memang benar-benar pingin banget di jurusan ilmu komunikasi, dan dulu milihnya di Universitas Diponegoro dan juga Universitas 11 Maret, yaitu Undip dan juga UNS. Kenapa? Karena ya secara lokasi, letak geografinya juga lebih dekat dari daerah asal saya, seperti itu. Dan nggak lolos dong karena memang lintas jalur, dan yang kita ketahui memang kalau lintas jalur itu chance-nya untuk bisa tembus itu lebih sedikit daripada yang sejalur, seperti itu. Nah, selanjutnya saya mendaftar di SBMPTN, dan jujur di UNY ini bukan pilihan pertama. Pilihan pertamanya yaitu di Universitas Veteran UPN Yogyakarta. Ilkom juga apa? Ilmu komunikasi juga. Dan emang bagus sih.
Bagus, dan mungkin menurut saya kalau misal kita enter atau apply di SBMPTN itu bukan egoisan, tapi menurut aku itu strategi ya. Itu kenapa milih UPN, karena UPN itu ilmu komunikasinya udah A, dan kenapa di UNY menurut aku waktu itu di 2016 teman-teman, jadi saya masuk di 2016 itu ilmu komunikasi di UNY itu bisa dibilang belum berakreditasi ya. Ini masih baru ya? Masih baru, karena di 2014 itu baru didirikan dan 2016 aku masuk, dan otomatis saya merupakan kita generasi ketiga, angkatan ketiga, dan ya mungkin itu rezeki saya waktu itu. Alhamdulillah bisa diterima di ilmu komunikasi UNY, dan alhamdulillah bisa lulus dan langsung melanjutkan hingga sekarang seperti itu. Kalau dulu di UGM nyoba nggak S1 Ilkom? Nah, sebenarnya goals aku jujur memang di UGM, tapi karena strategi, kembali ke strategi ya, bukan keegoisan diri untuk masuk ke universitas favorit, karena aku yakin dimanapun kita berkuliah, dimanapun kita menuntut ilmu sebenarnya sama aja, tapi kembali lagi lingkungan eksternal, apalagi khususnya pertemanan kan sangat mempengaruhi seperti itu ya. Seperti itu. Tuh dicatat tuh guys. Nah, terus lanjut. Apalagi nih pertanyaannya nih? Sudah keterima, terus ini kan yang paling inilah UKT-nya itu berapa, terus ada dapat beasiswa enggak? Oh, kalau dulu S1. Jadi kalau dulu S1 itu saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Bidik misi seperti itu kan, dan jadi memang dari awal itu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dan teman-teman sepertinya teman-teman juga udah mengetahui ya bahwa saya memang kalau bidik misi itu kita malah mendapatkan uang per bulan, uang saku per bulan. Tapi itu bukannya dibayar per 6 bulan nggak sih? Iya, kalau seingatku waktu awal itu nggak per 6 bulan, jadi kalau nggak salah itu per 3 bulan terlebih dahulu, per 3 bulan, tapi setelah tahun keberapa seperti itu diganti kebijakan per 6 bulan. Terus UKT-nya berapa? Oh enggak nih ya, bidik misi enggak bayar UKT ya di UN-nya. Ya. Nah, terus selama kuliah itu ngekos atau ngontrak sama teman-teman? Kalau aku tipikal orang yang suka angkos. Jadi mungkin sekedar cerita juga, memang kos aku yang hingga sampai sekarang. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, selama 4 tahun ini aku nggak pindah kos karena mungkin ya udah merasa nyaman ya, udah betah kayak gitu. Dan menurut aku itu juga rekomendasi dari om aku yang dulu memang kuliah juga di UGM. Jadi secara emosional dari bapak ibu kos itu sudah mengenal track record om saya, otomatis ya nggak sih, otomatis berdasarkan alumni gitu ya. Gitu. Jadi bisa masuk ke kos tersebut, dan sampai sekarang tidak berpindah-pindah karena ya udah enak aja gitu lingkungannya. Oke. Nah, sebelumnya kalau kalian mau tanya, apalah kalian mau tanya sama Kak Hari ini, kalian bisa tanya di komentar, nanti akan kita ada sesinya untuk menjawab ya. Kalian bisa tanya aja. Nah, selanjutnya, ya biar afdol lah. Nama IG kamu apa? Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih seperti itu, bisa follow atau mengunjungi atau DM langsung kayak gitu di @hari_m_prayoga. Hari HARRY_m_prayoga. Prayoga berarti Hari biasa ya. Pakai R HARRY underscore M Prayoga. Oke, di follow ya guys ya, biar kalian bisa tahu kesehariannya. Jadi Kak Hari ini dia tuh aktif gitu ya, hayok ngetrip, hayok apalah kuliner ya. Intinya tuh cerdas gitu ya. Terus sering kalau kalian jadi pacarnya dia tuh nggak bakal kok malah promosi. Astaga. Skripsi kalian itu akan dikerjain dia, terus mana ada. Perfect lah pokoknya, idaman mama papa pokoknya ya. Dan dia masih jomblo, jadi kalian bisa sepik lah. Astaga. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya apa nih? Nah, selama kuliah itu kamu ikut kegiatan apa aja? Kita jangan bahas kuliah dulu, kita bahas kamu kegiatan itu apa aja sih? Oke. Untuk menjawab seperti itu mungkin